Halo, selamat datang di YouTube Cinema Movie Media bersama saya Alik Mauludi. Sekarang saya akan membahas film-film dan serial yang akan tayang di bulan Oktober 2022. Saya akan membahas film-film yang akan tayang di bioskop, kemudian di Netflix, dan serial-serial yang akan tayang di OTT. Serta ada juga di bulan ini ada 3 festival film. Oke, saya langsung aja mulai dari film bioskop yang akan tayang 5 Oktober 2022. Yang pertama ada film The Woman's King. Film ini berdasarkan kisah nyata tentang unit militer perempuan dalam sejarah Afrika yang dibintangi oleh 2 pemenang Oscar, yakni ada Lupita Nyong'o dan Viola Davis, dan kabarnya ini merupakan inspirasi dari film Black Panther. Lanjut, keesokan harinya 6 Oktober 2022, film Indonesia ya, waktunya film Indonesia, ada Sri Asih yang sudah ditunggu-tunggu ya, superhero wanita Indonesia yang ceritanya tergabung dalam universe Bumi Langit setelah sebelumnya ada Gundala yang disutradarai oleh Joko Anwar. Kali ini ada Sri Asih yang disutradarai oleh Upi, dan Joko Anwar pun juga berperan dalam film ini, dalam artian dia menjadi produser ya. Kemudian ada Shin Ultraman yang dari situs tirto.id ini kabarnya rilis 6 Oktober. Tapi tentu sangat aneh kalau ada film non-Indonesia yang tayang di hari Kamis. Jadi kemungkinan Shin Ultraman akan tayang di antara 7 atau 5 Oktober 2022. Saya kurang tahu ya untuk Shin Ultraman ini. Dia merupakan film peran dia dalam franchise Ultraman ini apa, karena saya nggak pernah nonton Ultraman dan tidak mengikuti. Bisa jadi ini film yang berdiri sendiri atau entah bagaimana. Kemudian di 7 Oktober ada film Amsterdam. Film Amsterdam merupakan film yang mengusung tema misteri dan komedi dari Amerika, menceritakan tentang 3 teman yang menjadi tersangka kasus pembunuhan di era 1930-an. Nah, film ini disutradarai oleh David O. Russell yang pernah menyutradarai American Hustle dan Silver Lining Playbook. Lanjut ke pekan kedua Oktober, yakni yang diawali di tanggal 12. Ada film yang lagi rame dan cukup diperbincangkan karena drama yang meliputinya, drama di belakang layar ya maksudnya, yakni Don't Worry Darling. Don't Worry Darling ini dibintangi oleh Florence Pugh dan Harry Styles, dan disutradarai oleh Olivia Wilde. Kemudian di 13 Oktober ada 2 film horor. Yang pertama adalah Kalian Pantas Mati, yang merupakan film comeback dari Emir Mahira yang dulu pernah main di Garuda di Dadaku, serta debut Azizi JKT48 dan Gaby X JKT48. Film ini merupakan adaptasi dari Morning Grave dari Korea Selatan. Kemudian selain Kalian Pantas Mati ada juga Inang yang merupakan debut horor dari Fajar Nugros dan kemarin premier di Bifan atau Bucheon International Fantastic Film Festival. Dan di 14 Oktober ada Halloween Ends. Ini merupakan film terakhir dari franchise Halloween dan merupakan sequel dari Halloween Kills yang rilis tahun 2021 dan merupakan kelanjutan dari film asli di tahun 1978. Jamie Lee Curtis dan Nick Castle mengulangi peran
mereka sebagai Laurie Strode dan Michael Myers. Kemudian di pekan ketiga ada Black Adam yang rilis di 19 Oktober. Untuk tanggal tayangnya sebenarnya tidak disebutkan ya di Instagram Warner Bros Indonesia, dan karena mungkin dikhawatirkan ada terjadi perubahan ya. Tetapi jika melihat tanggal rilis di Amerika yakni 21 Oktober, ada kemungkinan Black Adam ini rilis 19 Oktober di Indonesia. Black Adam merupakan anti-hero DC dan ini merupakan karakter yang merupakan musuhnya Shazam dan diperankan oleh Dwayne Johnson. Kemudian di 20 Oktober ada Hello Ghost, lagi-lagi adaptasi film Korea Selatan, produksi Falcon ya, yang udah kabar produksinya itu udah dari lama. Jadi Falcon udah mungkin terhitung 3 atau lebih ya mengadaptasi film Korea di tahun ini. Ada Hello Ghost ini, kemudian yang kemarin adalah Miracle in Cell Number 7, dan sebelumnya ada My Seagull. Kemudian di 20 Oktober juga ada Hidayah, merupakan film terbaru dari Monty Tiwa yang juga akan merilis Keramat 2 di bulan depan atau di November. Hidayah merupakan horor religi ya, mirip seperti Kodrat ya, film Kodrat yang juga rilis di bulan ini. Dan ini merupakan adaptasi serial televisi Indonesia legendaris kesekian setelah kemarin ada Mumun dan Nokta Merah Perkawinan. Dan terakhir di 27 Oktober atau pekan keempat ada film Kodrat yang baru saja saya sebut. Ini merupakan horor terbaru dari Charles Ghazali yang diperankan oleh pasangan suami istri Vino Gebastian dan Marsha Timothy. Sebenarnya saya pengen nonton ini karena teaser posternya yang sangat eye catching, tetapi setelah nonton trailernya kayaknya saya akan nunggu film ini di OTT ya. Jadi keseluruhan film-film bioskop ini kemungkinan yang akan saya tonton adalah Sri Asih di 6 Oktober. Oh ya, ketinggalan ya, di 29 Oktober juga ada konser live dari Coldplay yang akan melakukan konser di Buenos Aires dan bisa ditonton di bioskop ya. Kapan lagi ya bisa nonton konser di bioskop setelah kemarin ada BTS yang juga disiarkan di bioskop. Satu lagi yang tanggalnya belum resmi ada Jeepers Creepers Reborn. Ini merupakan reboot dari seri film Jeepers Creepers yang kabarnya akan jadi trilogi. Oke, itu untuk film-film yang rilis di bulan Oktober, film bioskop ya. Untuk festival film di bulan ini ada 3. Ya kalau ada lagi nanti akan diupdate di Twitter Zinema. Dan untuk film juga sama, apabila ada tambahan nanti akan diupdate di Twitter. Di bulan ini ada Madani Film Festival yakni dari 8 sampai 15 Oktober. Kemudian ada Jakarta Film Week dari 13 sampai 16 Oktober. Dan Klik Film World Cinema Festival 22 sampai 30 Oktober. Di awal Oktober sendiri sekarang yang sudah dimulai dari akhir September kemarin ada juga Korea Film Festival ya yang sedang berlangsung.
Kemudian sekarang kita beralih ke konten OTT yang akan rilis di bulan ini. Nah, untuk saya akan mulai dari Netflix ya, karena Netflix yang paling rajin mengupdate atau mengabarkan tentang project konten-kontennya yang akan tayang. Di 1 Oktober ada Spy X Family season 2. Kemudian di 6 Oktober ada 2 film Indonesia yang rilis di Netflix. Yang pertama ada Ngeri-Ngeri Sedap. Ini kemarin saya belum nonton, jadi nanti pasti akan nonton karena film ini merupakan film yang menjadi perwakilan Indonesia di ajang Oscar 2023 ya, untuk kategori internasional film atau internasional international feature film. Dan satu lagi film Indonesia yang rilis 6 Oktober di Netflix ada Mudik. Ini saya udah nonton di Mola waktu itu. Kemudian besoknya di 7 Oktober ada drakor baru yang berjudul Glitch. Ini drakor sci-fi yang cukup menarik, jadi nanti akan saya tonton juga. Kemudian di 15 Oktober ada The Queen's Umbrella, diperankan oleh Kim Hye-soo sebagai karakter utama di drakor ini, yang dia terakhir kali muncul juga baru-baru ini atau di tahun ini, yakni di Juvenile Justice. Kemudian di 21 Oktober ada film Korea 20th Century Girl. Dan di 25 Oktober ada Guillermo del Toro Cabinet of Curiosities. Ini merupakan serial horror ya. Tentu tidak saya sebutkan semua konten-konten Netflix yang tayang di bulan ini, tapi lebih ke yang pengen saya tonton aja ya, dan yang saya sarankan untuk ditonton. Kemudian kita ke OTT lain, yakni Catch Play. Catch Play ini bukan konten original atau konten baru, tapi lebih ke kebanyakan dia merilis film-film bioskop yang baru turun layar kemudian tayang di Catch Play. Ini cuma ada 2 untuk di bulan ini, tapi kemungkinan akan ditambah ya. Pertama di 1 Oktober, yang dua-duanya rilis di 1 Oktober ini, ada Confidential Assignment yang pertama ya. Confidential Assignment kedua sendiri saat ini sudah tayang ya di bioskop. Kemudian ada Decision to Live, film terbarunya Park Chan-wook, yang baru rilis beberapa saat yang lalu dan kabarnya juga akan rilis di Klik Film, tapi lebih dulu tayang di Catch Play nih ya. Kemudian untuk drakor ada beberapa yang tayang di bulan ini. Yang pertama ada Cheer Up, tayang di 3 Oktober yang bisa ditonton di View. Kemudian Bad Prosecutor juga tayang di View 5 Oktober. Dan sisanya ini tidak tayang atau tidak bisa diakses di Indonesia ya. Ya mungkin kalau bisa nanti akan diupdate lagi-lagi di Twitter ya. Ada drama terbaru dari Choi Siwon dan Lee Dae, yakni Love That Will Freeze to Death. Ini merupakan drama dari ENA yang kemarin memproduksi dan merilis Extraordinary Attorney Woo. Kemudian ada Yonder, drama terbaru dari TV Ink di 14 Oktober. Oh ya, Love That Will Freeze to Death itu rilisnya di 5 Oktober.
Dan terakhir drama MBC yakni May I Help You, yang merupakan comeback dari Lee Hyeri. Ini tayang di 19 Oktober. Kemudian terakhir di HBO Go ya, ada 2 film bioskop yang akan rilis di platform ini, yakni Everything Everywhere All at Once tayang 8 Oktober, dan Scream yang baru ya, yang rilis di tahun ini, yakni akan rilis di HBO Go 29 Oktober. Ya, itu untuk daftar film-film dan series dan konten-konten lain yang tayang di bulan Oktober. Ya, untuk update-nya nanti akan di-update di Twitter ya, update info dari film-film ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.